Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana kita alhamdulillah sudah mencapai pelajaran ke-8, yaitu halaman 95. Mari buka bukunya, Al-Quran Hadis pelajaran 8 halaman 95, yaitu tentang jauhi sifat orang munafik. Jauhi sifat orang munafik. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana kita caranya menjauhi sifat orang munafik. Maksudnya kita jangan sampai masuk ke dalam sifat tersebut. Jangan sampai kita masuk ke dalam sifat tersebut, menjadi golongan orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Sebelum kita memasuki pelajaran, mari hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini, dan juga semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini materi kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah lafaz hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah hadis, yang mana hadisnya berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalathah thalathun ayatul munafiq ki salathun idza hadatha kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa sih Abu Hurairah? Yang sudah dibahas bahwasanya Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau termasuk yang meriwayatkan hadis Nabi sangat banyak. Kenapa? Karena beliau berdiam diri di masjid bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau termasuk seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Kenapa dijuluki Abu Hurairah? Hurairah anak kucing, Abi ayah, berarti ayah kucing. Nah, karena ketika itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membawa seekor kucing ditaruh di lengan gamisnya dulu. Jadi zaman dulu itu gamis-gamis terdahulu, baju-baju terdahulu, pakaian-pakaian terdahulu, pergelangan tangannya itu lebar. Jadi bisa masuk seekor kucing. Nah, disitulah Nabi menjulukinya Abi Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhri.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, beliau bersabda, ayatul munafik thalathun. Ayatul munafik thalathun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3, ya. Nah, ini hindari oleh kita nih, ya. Ciri-ciri inilah, ya, pelajaran kita pada hari ini. Ciri-ciri ini yang harus kita hindari, ya. Apa? Yang pertama adalah idza hadatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara selalu bohong, ya. Apabila dia berbicara selalu bohong. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi termasuk ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah apabila berbicara selalu bohong, apa-apa bohong dulu. Nah, ini yang tidak boleh, yang harus kita hindari, ya. Jangan sampai selalu kita berbohong, ya. Lebih-lebih naudzubillah kalau tentang hukum-hukum, berbohongnya tentang hukum-hukum, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi harus hindari oleh kita, oleh kalian, ya, ciri-ciri sifat orang munafik, ya. Yang pertama, apabila berbicara dia selalu berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, ya, selalu tidak menepatinya, ya. Selalu tidak menepatinya. Makanya kan dibilang al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Jadi kalau udah janji, ya, harus ditepati. Jangan sampai kita tidak menepatinya, ya. Karena itu adalah termasuk ciri-ciri orang munafik. Wa idza tumina khana. Apabila dikasih kepercayaan, ya, apabila dipercayai, wa idza tumina khana, apabila dikasih kepercayaan, khana, dia berkhianat, ya. Makanya kalau ada orang yang menitip amanah harus dijaga-jaga, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang munafik, khianat, naudzubillah min dzalik, ya. Rawahu muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi dalam kesimpulannya, ya, kita hendaknya harus menghindari hal-hal sifat ciri-ciri sifat munafik ini, ya. Ketiga ini harus kita hindari, ya. Mau cara bagaimanapun harus kita hindari. Kepepet, ya, karena kepepet dia berbohong, ya. Jangan, ya, jangan, ya, jangan. Bagaimana kalau bohong dalam kebaikan? Ya, bisa dibolehkan, ya. Kalau buat dalam kebaikan bisa dibolehkan, ya. Bisa dibolehkan, ya. Dibolehkan saja, ya. Kalau berbohong dalam kebaikan, misal, ya. Misal di situ ada suatu kemaksiatan, ya, minum-minuman khamar, ya. Akhirnya dia datang, dia berbohong. Apa? Teman-temannya lagi pada minum, dia berbohong kepada teman-temannya bahwasanya tuh ada razia. Padahal nggak ada razia, tapi berbohong. Akhirnya pada kabur, pada bubar, nggak pada minum. Itu demi kebaikan. Bohong dalam kebaikan diperbolehkan, ya. Perbolehkan saja, ya. Nah, kalau ada pertanyaan, ya, dalam pembahasan atau maksud dari hadis ini,
hendaknya kalian tanya di komentar, tanya oleh kalian di komentar video ini, sehingga saya insya Allah apabila bisa menjawab saya jawab, apabila tidak bisa menjawab saya tidak menjawab, untuk PR, untuk saya mutolaah nanti, Nah, di sini sudah ada arti perkata, di halaman 98 sudah ada arti perkatanya, tadi sudah kita artikan satu persatu dan sudah bahas siapa sih Abu Hurairah itu, Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang termasuk paling banyak yang meriwayatkan hadis Nabi, karena beliau termasuk ahlu sufa. Ahlu sufa itu apa? Yang berdiam diri di masjid. Nah, ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan agar terhindar dari sikap berbohong dalam pergaulan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah membiasakan berkata benar atau apa adanya. Yang kedua, selalu ingat bahwa semua perbuatan kamu selalu dilihat oleh Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa kejujuran itu dapat mengantarkan pada perbuatan terhormat di dunia dan di akhirat. Itu termasuk langkah-langkah yang harus kamu lakukan agar terhindar dari berbohong. Jangan selalu berbohong, jangan selalu berbohong. Nah, tanda munafik yang kedua di sini dijelaskan, wa idza wa'ada akhafa, apabila dia berjanji, jika berjanji ia mengingkari. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah dengan janji, jangan selalu kita janji, Apa al-wa'du dainun, janji adalah utang. Maka dari itu setiap kamu berjanji dengan teman atau dengan siapapun wajib ditepati, Adapun tanda munafik yang ketiga yaitu apa? Idza tumina khana, apabila dikasih kepercayaan dia khianat. Nah, orang munafik selalu mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Itulah tanda-tanda orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tajidal lahum nasyira. Yang artinya sungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Oleh karena itu, sebagai anak muslim, sebagai orang muslim, kita wajib menjauhi sifat-sifat ini, sifat-sifat orang munafik, Zaman Nabi pun ada, Zaman Nabi pun ada termasuk golongan orang munafik, yaitu adalah Abdullah bin Salul, Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Salul, Ubay bin Salul. Nah, disitulah, di situ beliau, dia termasuk adalah golongan orang-orang munafik pada zaman Nabi. Jadi zaman Nabi itu udah ada orang-orang munafik, Semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang munafik. Alhamdulillah dzalik. Di antara cara untuk menjauhi sifat-sifat munafik, yang pertama adalah memperbanyak ibadah, sholat, istighfar dan zikir, baik bergaul dengan orang soleh, baik beribadah, sholat, zikir, terus juga apa? Banyak bergaul dengan orang
soleh. Jangan sholat aja zikir, tapi apa? Enggak ada duduk sama orang yang soleh, yang alim, yang punya ilmu. Nah, kita agar tahu hukum, bagaimana hukum sholat, bagaimana hukum zikir yang enak gitu. Kita tanya ya, jangan selalu sholat zikir aja, tapi kita nggak menuntut ilmu, baik bergaul dengan orang soleh ya, selalu berakhlak dan bertingkah laku yang baik. Nah, itu termasuk ya cara kita menghindari sifat-sifat munafik, baik beribadah pada Allah dan termasuk duduk bersama orang-orang soleh. Maksud bergaul dengan orang soleh, kita belajar, ambil ilmu, pelajaran ya, dari hal tentang sholat, tentang ibadah yang lainnya. Jadi ciri-ciri munafik yang harus kamu jauhi. Nah, ciri-ciri munafik yang kamu harus jauhi: apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, apabila diberi kepercayaan ia berkhianat. Ini harus kita jauhi ya. Harus kita jauhi. Nah, ya. Jadi akhirnya cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun latihan kalian, tugas kalian pada hari ini adalah menghafal hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Caranya bagaimana? Caranya kalian rekam sambil tutup mata, jangan sampai melihat. Bukan saya nggak percaya, kan, tapi agar kalian benar-benar hafal ya, benar-benar nggak hafal ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.